Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita boleh beribadah kembali dan juga kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi ini bersama-sama keluarga kita masing-masing di rumah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, Musa banyak mendapatkan telepon maupun juga melalui WhatsApp, ya, permohonan doa baik dari jemaat maupun juga dari saudara-saudara seiman lainnya yang memohon doa agar mendoakan juga kehidupan mereka. Banyak yang mengeluh dan banyak juga yang bersedih dan berkata bahwa hidup mereka sangat menderita. Akan banyak juga yang mengatakan mereka mengalami kekurangan dan hidup sungguh susah dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya percaya memang dalam masa ini adalah masa kesusahan, ya, yang luar biasa. Namun saudara-saudaraku, dalam keadaan seperti ini, saudara, kita janganlah sampai kemudian membenarkan diri kita, lalu kita tidak beribadah kepada Tuhan, lalu kita tidak menjalankan tugas-tugas kehidupan kerohanian kita sebagaimana mestinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini marilah kita belajar dari firman Tuhan bagaimana kita menghadapi kondisi yang kesusahan seperti ini dari seorang yang bernama Ayub dalam firman Tuhan. Saudara, walaupun di dalam kesusahan, bahkan dalam kemiskinannya, saudara, Ayub dicatat dalam firman Tuhan bahwa tiada seorang pun di bumi seperti Ayub, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia tetap tekun dalam kesalehannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan memberitahu kita sebelumnya bahwa Ayub adalah seorang yang terkaya di daerah sebelah timur. Dia mempunyai ternak 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 ekor pasang lembu, dan 500 ekor keledai betina. Dalam pasal 1 ayat 3. Namun saudara, dalam waktu yang begitu cepat, sebagian hartanya ludes karena disambar petir, dan sebagian lagi dikatakan dirampas oleh bangsa-bangsa Seba. Bapak, Ibu, saudara, bahkan itu penderitaan Ayub masih belum cukup, saudara. Ya, ke-10 anaknya tiba-tiba ditimpa bangunan, ya, karena angin puting beliung dalam pasal 1 ayat 18. Kemudian Ayub sendiri kemudian ditimpa dengan penyakit, ya, bara busuk sekujur tubuhnya dalam pasal 2 ayat 7 sampai 8. Namun belum sampai penderitaannya masih belum cukup, saudara. Istri yang harusnya menjadi pendamping, yang menjadi penghibur dan penolong dalam hidupnya, bahkan istrinya sendiri, ya, berkata pada Ayub agar Ayub berhenti hidup tekun dalam kesalehan, lalu supaya Ayub mengutuk Allah dalam pasal 2 ayat 9. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, namun saudara, ya, yang luar biasa adalah firman Tuhan mencatat bahwa di dalam kesusahan, penderitaan, dan kemiskinan Ayub, saudara, ya, dia tetap, ya, tekun dan hidup dalam kesalehan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, Ayub dikatakan firman Tuhan dia tetap tekun dalam menyembah Allah, dalam ibadahnya. Dia tidak melupakan dan dia tidak meninggalkan semua, ya, kewajiban-kewajibannya sebagai seorang percaya kepada Tuhan. Walaupun musibah besar-besaran menimpa dia, walaupun dia hidup kekurangan, kesusahan, namun dia, firman Tuhan mengatakan, dia tetap sujud menyembah Allah. Bahkan dia berkata, terpujilah Tuhan. Ya, Ayub, saudara, tidak murtad, saudara. Dia tidak
meninggalkan Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap mencari Tuhan dalam pasal 1 ayat 21. Saudaraku yang terkasih Yesus Kristus, ya, apakah kita mempunyai iman yang seperti itu? Apakah kita tetap tekun menyembah Tuhan? Apakah kita tetap beribadah kepada Tuhan walaupun kita saat ini hidup dalam penderitaan kekurangan? Apakah kita tetap menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang Kristen yang baik? Ya, kita tetap beribadah di rumah masing-masing, membaca Alkitab, berdoa, kita tetap mengembalikan persembahan, ya, dan sebagainya, mengembalikan perpuluhan, mengembalikan ucapan syukur, pelayanan-pelayanan diakonia sosial lainnya, saudara. Saudara yang terkasih, ya, mari kita melihat bahwa Ayub, dia tetap tekun dalam kesetiaannya, dia tetap memuliakan Tuhan, walaupun dia dalam kejatuhan, walaupun dia dalam kemiskinan. Dan saya percaya saudara, kita tidak ada mungkin yang jatuh miskin yang lebih susah daripada Ayub, saudara. Ya, namun saudara, firman Tuhan mencatat Ayub memuliakan Tuhan. Ya, bahkan dengan kata-katanya dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali. Ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, dalam pasal 1 ayat 21. Saudaraku yang terkasih, Ayub tetap memuliakan Tuhan walaupun dia hidup miskin, walaupun dia hidup tidak terhormat saat ini, ya, dia tidak jual harga dirinya, dia tidak jual imannya, saudara, ya, dia tidak menjadikan itu alasan, ya, untuk meninggalkan Tuhan, untuk tidak beribadah dan untuk tidak melayani Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, firman Tuhan mengatakan Ayub tetap hidup kudus, ya, dia tetap saleh dan dia tetap jujur dalam kesemuanya. Firman Tuhan mengatakan Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut, saudara, dalam pasal 1 ayat 22. Saudara, Ayub tetap tekun dalam imannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia tidak meninggalkan iman percaya. Ayub bersaksi, ya, dalam imannya, walaupun di dalam penderitaan, kemiskinan, kekurangannya, dia berkata, penebusku hidup, ia akan bangkit menolongku. Sesudah kulit tubuhku dan sangat rusak, walaupun meskipun tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah, dalam pasal 19 ayat 25. Saudara, inilah, ya, ketekunan iman, inilah kesalehan Ayub yang luar biasa, sehingga Allah menghargai Ayub, sehingga Allah memuliakan Ayub, dan sehingga Allah, ya, kemudian membalas, ya, dan memberkati ketekunan Ayub, kesalehan Ayub, ya, iman Ayub yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ya, marilah dalam masa kesusahan seperti saat ini kita tetap bertekun dalam iman, ya, dalam penderitaan kita tetap beribadah, kita tetap memuliakan Allah, kita tetap hidup kudus. Mari kita tetap beriman teguh kepada Allah. Saudara, firman Tuhan pada akhirnya memberitahu kita bahwa Ayub, ya, kembali, ya, diberkati, dan dia kembali menjadi orang yang terkaya di sebelah timur. Allah memberkati 2 kali lipat semua harta bendanya. Kambing dombanya menjadi 14.000, untanya menjadi 6.000, ya, dan 1.000 pasang lembu, ya, dan 1.000 ekor keledai betina, juga anak-anak laki-laki dan perempuan dikembalikan Tuhan kepada Ayub. Saudara, Ayub sendiri bahkan diberikan 140 tahun hidupnya, dalam pasal 42 ayat 16, saudara. Ya, Bapak Ibu saudara, mari kita tetap bertekun dalam kesalehan, mari kita hidup kudus, mari kita tetap beriman pada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah akan, ya, mempermalukan hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan kita semua. Shalom.